Saudara, penolakan sejumlah pihak atas keikutsertaan timnas Israel dalam laga Piala Dunia U20 jika berlangsung di Indonesia berbuntut panjang. Indonesia akhirnya dibatalkan menjadi tuan rumah ajang bergengsi tersebut oleh organisasi sepak bola dunia FIFA sebagai pemilik event. Dalam sekejap, keputusan ini membuat mimpi anak-anak bangsa, terutama timnas U20 yang sudah berlatih selama kurang lebih 2 tahun, harus buyar karena penolakan yang beralasan politis. Lalu haruskah sebenarnya olahraga seperti sepak bola di Indonesia dicampur aduk dengan politik? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada pengamat sepak bola, wartawan senior olahraga, juga mantan pengurus PSSI, Yesayas Octavianus, juga ada Presiden Pasukan Supporter Paling Sejati atau Pasopati dari Persis Solo, Agus Warsup. Selamat pagi Mas Agus dan Bang Yesayas. Selamat pagi Mas Bayu. Ya. Saya luruskan dulu, saya bukan mantan pengurus PSSI karena tidak pernah ada di PSSI. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk koreksinya Bung Yesayas. Dan hadir juga pengamat politik Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat pagi. Pagi Bayu. Ya, Mas Burhan pagi ini pengamat politik dan sepak bola ya. Terima kasih. Saya ke Mas Agus dulu. Mas Agus, saya tahu semua organisasi supporter seperti Pasopati sudah saling berkomunikasi lah ya begitu. Berkaitan dengan Indonesia gagal menjadi tuan rumah. Boleh tahu apa tanggapannya dan kemudian apa yang kemudian diharapkan? Ini kan sudah selesai sebetulnya. Oh, udahlah Indonesia udah gagal kemudian. Apa yang diharapkan sebetulnya dari peristiwa ini? Mas Agus. Kalau kita dari supporter, harapannya sih ke depan pasti soal ban dari FIFA itu ya. Jadi harapannya nggak terlalu berat lah misal ada ban. Ya semoga aja nggak ada. Oke. Terus ya harapannya bisa jadi pelajaran sih untuk kita semua, untuk mungkin beberapa tokoh yang kemarin berstatement, karena sekali lagi sepak bola ada terusnya sendiri. Jadi ketika sudah seperti ini mungkin yang dirugikan sangat banyak pihak. Dan harapannya juga untuk teman-teman pemain, oke lah mungkin mimpinya tahun ini udah pupus, tapi harapannya jangan sampai mengubur mimpi itu karena teman-teman harus terus semangat, jangan sampai putus asa, dan kita harapannya sepak bola kita dapat lebih baik lagi dari dapat pelajaran yang berharga atas peristiwa ini. Ya, Bang Yesayas, kegagalan Indonesia untuk menjadi tuan rumah ini yang bikin banyak, masih ada gitu kayak pertanyaan-pertanyaan ya, ada penasarannya begitu. Ini kan disiapkan jauh hari oleh pemerintah Indonesia, bahkan udah digadang-gadang. Pak Jokowi sendiri sudah semangat juga untuk Piala Dunia U20. Dan banyak tokoh juga sudah bersiap. Coba bayangkan begini, saya mau bayangkan ke pemirsa Sapa Indonesia juga. Juni 2022, itu semua tim sudah terlihat, termasuk timnas Israel. Indonesia masih nggak ada apa-apa tuh. Masih calon tuan rumah, nggak ada ribut-ribut. Begitu masuk di tahun 2023, ada isu-isu kami menolak timnas Israel. Baru kemudian ada lonjakan-lonjakan yang hitungannya sudah tinggal beberapa waktu lagi ke bulan Mei. Ya tinggal tersisa bulan April. Ini besok sudah April sebetulnya, dan tanggal 20 Mei itu kita sudah menyelenggarakan sebetulnya. Dan kita siap sebenarnya. Kita siap. Yang nggak siap itu dengan situasi-situasi politisnya. Makanya FIFA kan bilang kemudian kondisi terkini di Indonesia. Memang olahraga sebetulnya nggak bisa lepas-lepas juga dari situasi politis. Olimpiade, ada yang di-ban, apa dan segala macam. Nah, saya pengen dengar pendapat dari Bang Yesayas yang sejak awal juga kayaknya udah agak-agak tahu nih bakal ada masalah dengan penyelenggaraan Piala Dunia U20 karena Anda sudah muncul komentarnya di media-media online saya baca beberapa waktu sebelum minggu-minggu ini. Di mana
salahnya sehingga kemudian kita harus lebih sakit hati karena udah dekat-dekat eventnya baru kita jadi rame. Padahal ini kan sebetulnya bisa dilihat papan caturnya. Oh, Israel masuk. Oh, 2023 itu tahun politik, ada pemilu 2024. Itu semua bisa diprediksi sedemikian rupa. Bahkan ketika kita melamar menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bung Yesayas. Ya, sebetulnya klimaksnya itu terjadi hari Rabu kemarin. Tanggal 29 ketika FIFA dalam press release-nya mengumumkan mencabut hak kita sebagai penyelenggara Piala Dunia U20. Oke. Saya juga sebetulnya tidak mau mundur ke belakang. Lebih elok lihat ke depan. Tetapi pertanyaan bahwa salahnya di mana? Iya. Nah, salah ini akumulasi by proses. Akumulasi dari kesalahan pihak Indonesia ataupun ya PSSI. FIFA sudah punya catatan hitam tentang sepak bola kita. Dan itu mulai dari tragedi Kanjuruhan, proses Kongres KLB kemarin, pemilihan ESCO di bulan Februari, juga sampai pada kondisi terkini seperti yang disinggung dalam press release-nya, yaitu infrastruktur stadion di 6 venue itu ada beberapa yang tidak memenuhi standar seperti yang diinginkan FIFA. Oh, oke. Dan yang berikut, triggernya itu adalah surat dari Pemda Bali yang ditujukan kepada Menpora, dan dalam surat itu tertanggal 14 Maret, antara lain disebut bahwa Pemda Bali menolak kehadiran Israel di Bali. Dan itu menjelang drawing yang harusnya berlangsung hari ini ya? Iya, betul. Dan satu lagi soal drawing ini. Ada pertanyaan misteri yang belum terungkap dan ini yang menjadikan kita semua masyarakat awam bertanya-tanya. Siapa yang menentukan pembatalan drawing kemarin? Apakah FIFA atau memang ada inisiatif dari kita? Karena kalau FIFA ini institusi besar dan kredibilitasnya sudah teruji sama sekali. Kalau ada isu kemarin pembatalan drawing, apakah ada surat dari FIFA? Ternyata dalam pernyataan PSSI tidak disebut ada surat. Bahkan dikatakan surat FIFA tidak ada untuk membatalkan drawing. Nah, ini siapa yang melakukan inisiatif ini untuk? Jadi bisa jadi ada inisiatif dari Indonesia justru yang tidak mau. Iya. Oh. Iya, poinnya di sana. Nah, ini yang harus dibuka oleh pemerintah atau oleh PSSI. Harus dijelaskan entah siapa pihaknya. Tidak mungkin dasar pengambilan sikap tegas PSSI FIFA terhadap Indonesia dalam kepentingan penyelenggaraan Piala Dunia. Salah satunya adalah FIFA sangat tersinggung dengan pembatalan sepihak dari Indonesia untuk melakukan drawing pada hari ini. Karena sampai saat ini surat FIFA itu tidak ada yang menyatakan bahwa kami menunda drawing untuk tanggal 31 Maret. Nah, ini pertanyaan misteri yang harus diungkapkan oleh pemerintah. Ya. Harus dibuka dan siapa yang bertanggung jawab di sana. Oke. Kira-kira Mas Bayu. Menarik karena saya jadi semacam membuka sesuatu lagi. Jangan-jangan kalau Bang Yesayas bilang Indonesia sengaja tidak mau drawing ini dilakukan, ini kan salah satu rangkaian penting event yang tidak boleh batal sebetulnya. Dan pasti kalau ini batal ini pasti mengganggu status tuan rumah kan soalnya. Betul. Bukan keinginan pembatalannya, tetapi siapa yang mengumumkan pembatalan itu harus terjadi di tanggal 31 ini. Karena surat FIFA tidak pernah dihadirkan yang menyatakan FIFA menunda dulu undian itu. Tidak ada sampai saat ini. Jadi tolong pemerintah atau PSSI membuka itu. Memberikan pernyataan resmi kepada masyarakat bahwa ini ada surat tertanggal sekian dari FIFA yang menyatakan penundaan drawing pada tanggal 31 Maret. Ya, kalau saja, ini saya sedikit berandai, mohon maaf. Ya. Kalau ternyata ini inisiasinya dari pemerintah Indonesia, siapapun itu, mungkin PSSI atau bagaimana, ini berarti kan Indonesia dalam tanda petik mengundurkan diri sebetulnya dari tuan rumah. Kira-kira gitu kan Bang Yesayas?
Salah satunya indikasi itu, tapi yang indikasi lain, FIFA itu marah karena ada pelanggaran etika di sana. Pelanggaran etika yang dilakukan Indonesia. Mengapa mereka lakukan penundaan drawing tanpa begitu. memberitahukan FIFA? Padahal itu hak FIFA untuk melakukannya. Kalau perlu, kalau tidak perlu. Nah ini pertanyaan besar. Oke. Karena kita melakukan itu asal dasar inisiatif, indikasinya ya inisiatif Ya. kita, maka FIFA marah. Kedua, surat dari Pemda Bali itu adalah intervensi terang-terangan terhadap sepak bola dan FIFA sangat alergi dan tabu untuk itu. Ya. Kenapa surat dari Pemda Bali ke Menpora harus diketahui FIFA? Dan Dari FIFA marah untuk BNSS kita jadi tahu SOP dari FIFA ini yang begitu ketat. Jadi ada ketersinggungan itu. Terima kasih jadi BNSS. akumulasi dari berbagai masalah di Oke. sepak bola Kita kita. simpan untuk kita pertanyakan kepada berbagai pihak, mungkin PSSI dan juga pihak pemerintah. Mas Burhan, yang menarik nih, saya mau sedikit dari sisi politis ya. Begitu ada isu tidak boleh timnas Israel datang ke Indonesia di Piala Dunia U20 dari sekelompok pihak begitu. Bagi saya, memang agak cukup mengagetkan ketika kemudian muncul penolakan pertama dari Gubernur Bali. Wong Bali saya tahu sangat toleran terhadap berbagai hal keras termasuk SARA kok. Sholat Jumat kita dijagain sama warga di Bali. Malam Natal perayaan di gereja kita dijaga dengan baik oleh warga Bali. Itu pulau salah satu paling toleran mungkin, bukan saja di Indonesia tetapi di dunia. Karena mereka tahu wisata, kedatangan wisatawan dalam berbagai event. Coba bayangkan, provinsi mana yang event internasionalnya paling banyak dilakukan? Bali pasti jawabannya. Tetapi kemudian menolak. Satu. Dan dari PDI Perjuangan. Yang lebih mengagetkan lagi, kalau boleh begitu, dan ini menjadi perbincangan, bahkan sampai sekarang kemudian jadi teman-teman pasti dari penggemar sepak bola juga jadi dalam tanda petik menyerang Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo juga ikut menolak sedemikian rupa. Ini kan jadi mengundang, ini benar nih tampaknya isu politisnya itu sangat begitu kental. Mas Burhan punya amatan juga kira-kira apa yang sebenarnya terjadi. Mas Burhan? Ya, begini Bayu ya. Jadi kalau kita lihat sejak Juli 2022 ada kepastian Israel lolos kualifikasi, itu baru bulan Agustus ya 2022 ada statement tetapi tidak begitu kencang dari sebagian kecil elit PDI Perjuangan yang menolak kehadiran Israel. Tapi suaranya sayup-sayup saja. Nah, yang menarik adalah kalau kita trace back statement Pak Wayan Koster itu sebelum Maret pertengahan 2023 itu menyatakan siap berkali-kali Bali sebagai tuan rumah Piala U20. Jadi, kalau kita lihat di media rekam jejak pernyataan Pak Wayan Koster atau Pak Ganjar Pranowo, itu kedua tuan rumah dari 6 stadion yang akan dijadwalkan sebagai tuan rumah pelaksanaan U20, itu dua-duanya menyatakan siap untuk menjadi tuan rumah paling besar dalam sejarah penyelenggaraan Piala U20. Itu pernyataan di media sebelum 14 Maret 2023 gitu ya. Jadi kalau kemudian Bayu mengatakan mengapa di pertengahan 2023 bulan Maret baru muncul pernyataan dari kedua gubernur atau kepala daerah yang akan menjadi tuan rumah yang menolak secara serentak, itu satu misteri yang patut kita lacak. Mengapa demikian? Jadi saya pikir Mas Burhan tahu nih, jadi kemudian bocorin ke kita. Masih misteri juga ya? Begini, kalau kan kedua kepala daerah ini bersama 4 kepala daerah yang lain, termasuk Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sumatera Selatan, DKI Jakarta dan sebagainya ini, itu kan sudah menandatangani semacam agreement sebagai tuan rumah kan. Jadi pada dasarnya sebelum Maret tanggal 14 itu tidak ada isu terkait dengan kehadiran Israel. Meskipun saya setuju sama Pak Yesayas tadi ya, jadi antisipasi kita lemah ya.
terkait dengan pro kontra ini, apalagi jelang Pilpres atau Pileg 2023. Tetapi poin saya adalah sebelum pertengahan bulan Maret itu tidak ada isu, termasuk dari Pak Wayan Koster atau Pak Ganjar Pranowo. Nah, pertanyaannya dari 6 kepala daerah, 2 yang menolak itu dari partai yang sama, Iya. itu PDI Perjuangan. Jadi sangat mungkin penolakan Pak Wayan Koster dan Ganjar Pranowo terhadap kehadiran Israel dalam Piala U20 itu terkait dengan keputusan atau sikap partai yang baru disampaikan secara kolektif di pertengahan Maret 2023. Sebab nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba muncul statement itu, gitu. Ya. Itu nah, dan itu dikukuhkan dengan statement Sekjen PD Perjuangan yang kira-kira merepresentasikan sikap partai terkait dengan kehadiran Israel dalam Piala U20. Nah, mengapa sikapnya itu baru disampaikan di Maret 2023? Nah, itu misteri. Ya. Misteri Tuhan selain jodoh dan kematian. Oh, ya menarik. Tapi kalau mengapa PDI Perjuangan kemudian mengambil keputusan ini begitu, sedemikian rupa? Kita tahu Presiden Jokowi juga ingin sebetulnya Indonesia ada di sini, tapi kita anggaplah Pak Jokowi adalah juga presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, sedemikian rupa. Jadi ini sebetulnya adalah menyambung dari kemungkinan bahwa drawing itu kita yang mengajukan pembatalannya. Apakah ini memang sebuah keputusan dari pemerintah sebenarnya, Mas Burhan? Analisa Anda. Saya justru menangkap agak lain ya. Jadi menurut saya pemerintah Indonesia itu justru dalam posisi untuk tetap melaksanakan Piala U20. Statement Pak Jokowi yang sangat keras itu justru saya tangkap perbedaan nuansa antara Istana dan PDI Perjuangan. Oh, oke. Jadi dalam statement Pak Jokowi sebelum mengirim Erick Thohir sebagai ketua PSSI bertemu dengan Presiden FIFA di Doha, itu clear Pak Jokowi menginginkan agar pelaksanaan Piala U20 diusahakan semaksimal mungkin dan kehadiran Israel dalam Piala U20 tidak mengurangi seinci pun ya komitmen pemerintah dalam mendukung Palestina. Dan statement Dubes Palestina yang diundang Presiden Jokowi untuk memberikan backup dengan mengatakan Israel boleh datang menurut Dubes Palestina, itu juga merupakan cover atau cara Presiden Jokowi untuk mengatakan kepada publik bahwa komitmen pemerintah tidak turun terhadap dukungan kepada Palestina, meski harus menghadirkan Israel sebagai bagian dari aturan main. Jadi saya menganggap itu ada perbedaan nuansa antara presiden dengan partainya sendiri, dan itu terlihat sekali dengan statement Gibran anaknya itu yang menurutnya berkali-kali melakukan mengeluarkan statement yang berbeda dengan Wayan Koster atau Ganjar Pranowo. Nah, justru yang menarik buat saya adalah kenapa baru sekarang kan statement penolakan terhadap Israel muncul dari elit-elit PDI Perjuangan. Padahal kalau kita buka rekam jejaknya, misalnya bulan Maret 2022, itu ada rombongan delegasi parlemen Israel ke acara International Parliamentary Union. Dan kebetulan ada ketua DPR kita juga yang sebagai ketua penyelenggaranya. Kemudian juga ada banyak serangkaian kegiatan olahraga internasional yang juga menghadirkan olahragawan Israel. Dan itu tidak ada penolakan sama sekali. Jadi memang kalau misalnya komitmen terhadap konstitusi itu betul, tetapi kenapa selektif? Hanya berkaitan dengan isu sepak bola. Padahal kalau mau bicara politik, itu justru yang terjadi pada saat IPU itu, Interparliamentary Union. Karena mereka merepresentasikan kekuatan politik Israel dalam acara IPU yang digelar di Bali. Yang tuan rumahnya kebetulan Pak Wayan Koster juga. Gitu loh. Jadi lagi-lagi ini sesuatu yang menurut saya baca sebagai miskalkulasi dari elit PDI Perjuangan ketika mengeluarkan statement menolak Israel dalam Piala U20
alih-alih menambah dukungan, terutama dari kelompok yang menolak Israel, yang terjadi justru bumerang. Nah, survei Oke. saya terakhir, survei saya bulan Ya, Mas Maret Burhan. tanggal 22 sampai 27 Ya. Maret 2023, Mas itu Burhan, sebagian saya besar. potong sedikit Mas Burhan. Hasil surveinya ditahan ya. Oke. Kita langsung sampaikan nanti usai kita jeda. Saya harus jeda sebentar. Mas Agus dan juga Bang Yesayas tetap bersama kami.